Perkenalkan, saya Luki. Di sini akan menjelaskan materi latar belakang. PT PLN merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai salah satu BUMN, PT PLN memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Secara tidak langsung, perusahaan ini mengalami penumpukan dalam ruang lingkup pekerjaannya yang meliputi 1. Usaha penyediaan tenaga listrik. 2. Usaha penunjang tenaga listrik. 3. Usaha lain diantaranya kegiatan usaha dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi. Halo teman-teman, saya Juni Elfrida Telembanua. Saya akan menjelaskan tentang sejarah PT PLN. Secara garis besar, teman-teman harus tahu bahwa perkembangan PLN ini terbagi berdasarkan kurun waktu tertentu. Yang pertama itu periode sebelum tahun 1943, di mana kelistrikan Indonesia pada masa itu dimulai oleh perusahaan-perusahaan swasta Belanda seperti NV, INEFN, NV GmbRO, dan NV OGLML yang menyediakan listrik untuk umum. Lalu yang kedua itu berada di periode 1943 sampai tahun 1945. Pada saat itu, selama pendudukan Jepang, perusahaan-perusahaan listrik Belanda diambil alih dan dikelola berdasarkan kondisi wilayah, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Lalu yang ketiga itu berada di periode 1945 sampai 1966. Nah, di sini setelah kemerdekaan, perusahaan listrik dan gas diambil alih oleh Jepang. Di tanggal 27 Oktober 1945 dibentuk Jawatan Listrik dan Gas di Yogyakarta. Namun selama agresi militer Belanda, perusahaan listrik sempat direbut kembali oleh Belanda. Pasca konferensi meja bundar atau KMB di tahun 1950, beberapa perusahaan listrik swasta dikembalikan ke pemilik Belanda. Namun di tahun 1959-nya melalui keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dibentuk Perusahaan Listrik Negara atau biasanya sekarang kita menyebutnya dengan PLN. Lalu selanjutnya pada 1961 PLN berada di bawah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara atau BPU PLN. Lanjut keempat, periode 1967 sampai 1985. Ini dalam Kabinet Pembangunan 1, PLN menjadi perusahaan umum pada 1972 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18. Di masa ini atau pada masa ini tugas kelistrikan nasional dipercayakan kepada PLN. Lalu di era Kabinet Pembangunan ketiga, PLN dan PGN dipindahkan ke Departemen Pertambangan dan Energi yang menangani pengelolaan ketenaga listrikan melalui Ditjen Listrik dan Energi Baru atau LEB. Lalu yang nomor 5-nya itu di masa periode 1985 hingga sekarang ini, di mana di periode ini listrik menjadi faktor penting untuk kesejahteraan rakyat dan tentunya juga pendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah terus meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan tenaga listrik agar merata dan memadai di seluruh wilayah. Dan kemudian PLN berfokus pada upaya pengelolaan dan penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan nasional. Visi, misi, dan tujuan PT PLN. Sebagai perusahaan besar, PT PLN mempunyai visi dan misi perusahaan. Adapun visi dan misi perusahaannya adalah sebagai berikut. Visi PT PLN yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadi nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. Visi PT PLN yaitu yang pertama menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, yang berorientasi pada keputusan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
Tujuan dari PT PLN yaitu memiliki usaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Tata nilai perusahaan. PT PLN menetapkan tata nilai akhlak sebagai tata nilai perusahaan PLN Group melalui peraturan direksi nomor 0073 P DIRR 2020 tentang budaya perusahaan. Nilai utama akhlak diantaranya: 1. Amanah, artinya memegang teguh kepercayaan yang diberikan. 2. Kompeten, artinya terus belajar dan mengembangkan kapasitas. 3. Harmonis, artinya saling peduli dan menghargai perbedaan. 4. Loyal, artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 5. Adaptif, artinya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. 6. Kolaboratif, artinya membangun kerjasama yang sinergis. Struktur organisasi PT PLN. PT PLN memiliki struktur organisasi yang fungsional. Struktur fungsional adalah suatu sistem organisasi di mana per divisi pekerjaan didasarkan pada tugas administratif seperti keuangan, penciptaan, pemasaran, dan manajemen SDM, dan bertujuan mengatur anggota tim berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Perkenalkan, nama saya Leisha Indasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penganggaran dan keuangan PT PLN Persero. Pelaksanaan anggaran operasi di PT PLN sebagai program kegiatan operasional perusahaan di mana dokumen formal surat kuasa kerja operasi yang diterbitkan oleh manajer keuangan akan diberikan kepada unit pelaksana untuk melaksanakan program atau kegiatan yang tercantum dalam program rencana kerja sebagai uraian kegiatan operasi dengan nilai anggaran dalam rupiah dari masing-masing program tersebut. Ada beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan di PT PLN, antara lain manajemen yang efektif, kebijakan keuangan yang baik, efisien operasional, dan inovasi produk dan layanan. Serta dapat berasal dari ada faktor eksternalnya, yakni kondisi perekonomian, fluktuasi harga energi, perubahan regulasi, dan perkembangan teknologi. Perencanaan strategi dan operasional program strategi bisnis di PT PLN menempatkan peran sebagai frontliner service dalam memberikan pelayanan kepada konsumen berkaitan dengan administrasi pelanggan. Ada beberapa fungsi pelayanan pelanggan seperti pelayanan sambungan baru, penambahan daya, pencatatan meter, dan pelayanan pembayaran rekening listrik. Dengan pendekatan holistik, perencanaan operasional membentuk dasar yang kokoh untuk mengaktualisasikan strategi pemasaran aplikasi PLN Mobile ke dalam setiap aspek operasional organisasi. Dengan demikian, perencanaan operasional tidak hanya menjaga kelangsungan operasional, tetapi juga meningkatkan kinerja organisasi secara berkesinambungan. Perkenalkan, saya Latifah Safara Fali. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta pengawasan dan evaluasi kinerja pada PT PLN. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja pada PT PLN. Pelaksanaan operasional adalah bagaimana rencana tersebut diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari PLN. Ini melibatkan pengelolaan sistem kelistrikan distribusi, pemeliharaan, serta layanan pelanggan. PLN menggunakan Key Performance Indicator untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di berbagai aspek. PLN juga mengadopsi prinsip-prinsip balance scorecard untuk mengevaluasi kinerjanya. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi kinerja PT PLN. Pengawasan dan evaluasi kinerja PLN merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuannya dan memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan. Dengan melakukan pengawasan yang efektif dan evaluasi yang berbasis data serta indikator yang jelas, PLN dapat memperbaiki kinerja secara berkelanjutan, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses listrik, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Evaluasi yang tepat juga memungkinkan PLN untuk mengambil langkah-langkah korektif secara cepat dan memastikan transparansi dalam operasionalnya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rahasidi. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan kondisi dan teori. PT PLN Persero dapat dianalisis dari luar perspektif, yaitu kondisi aktua dan teori yang relevan. Oke, berikut adalah perbandingan dalam beberapa aspek utama. Kinerja operasional. Satu itu ada kondisi aktual.
PLN menghadapi tantangan besar seperti permintaan listrik yang terus meningkat, keterbatasan pasokan energi di beberapa wilayah, serta target penggunaan energi baru terbarukan EBT. PLN juga mengalami beban biaya operasional tinggi karena ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kedua, itu ada teori yang relevan. Teori sistem terbuka menekankan bahwa kinerja PLN dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan eksternal seperti kebijakan pemerintah, ketersediaan sumber daya energi, dan permintaan pelanggan. Teori efisiensi produksi dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana PLN mengelola sumber daya untuk menghasilkan listrik dengan biaya serendah mungkin. Dan next ada transisi energi dan inovasi. Satu itu ada kondisi aktual, dan kedua itu ada teori yang relevan. Next ada pelayanan pelanggan. Satu itu ada kondisi aktual. PLN berusaha meningkatkan pelayanan pelanggan melalui digitalisasi seperti aplikasi PLN Mobile dan otomasi proses. Kedua ada teori yang relevan ya, itu teori kepuasan pelanggan, menunjukkan bahwa kualitas layanan dan pengalaman pelanggan secara langsung mempengaruhi loyalitas. Ya, kesimpulannya adalah PT PLN Persero adalah perusahaan milik negara Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan listrik. Dalam perjalanan, PLN terus bermotivasi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, mendukung pembangunan ekonomi, dan memperluas akses energi ke seluruh Indonesia. Perusahaan ini mengelola anggaran besar berasal dari sumber internal, pinjaman, dan subsidi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur, perawatan, dan operasional jaringan listrik, termasuk mendukung program elektrifikasi dan energi berkelanjutan. Rencana jangka panjang seperti RUPTL disusun dengan fokus pada keadaan pasokan dan efisiensi biaya. Pengawasan dilakukan melalui internal audit dan dewan komisaris guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas program. Evaluasi kinerja mencakup pencapaian target, finansial, operasional, serta kontribusi terhadap pembangunan nasional. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.